Maka berkumpul dan berkecimpung dengan orang-orang saleh ini butuh kesabaran. Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh. Allah sabarkan Nabi, bersabarlah meskipun yang bersamamu itu dari kalangan orang-orang di bawah. Dari kalangan orang-orang yang bukan eksekutif, bukan jet set. Tapi mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka. Tidak usah malu bersama dengan mereka. Bersama dengan mereka. Jadi biasanya paradigma berpikir tidak mau berkecimpung dengan orang-orang di bawah, ini adalah paradigma berpikir orang-orang musyrikun, orang-orang kafir yang ingin dipisahkan antara mereka dengan orang-orang yang berstrata sosial di bawah. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, wasbir nafsaka. Sabarkan dirimu. Mungkin kalau kita bawa dalam kehidupan hari ini, ya kita bersabar meskipun kita ini bersama dengan orang-orang yang dari sisi harta dan jabatan mereka bukan siapa-siapa dan mereka tidak memiliki apa-apa. Tapi tetap bersabar. Inilah keutamaan orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk menyabarkan dirinya. Jadi penyebutan pertama dirinya. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Biasanya kalau seandainya kita bersama orang-orang soleh, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang tidak beruntung dari sisi kehidupan dunia, kalau sudah mulai berpaling dari mereka, otomatis yang akan menjadi penyebab itu adalah karena kita terlalu mengejar kehidupan dunia ini. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jadi Allah menyebutkan diri, kemudian Allah menyebutkan mata, karena biasanya mata kalau terlalu jelalatan terhadap kehidupan dunia ini, maka kita akan menjauh dari orang-orang yang saleh. Menjauh dari orang-orang yang saleh. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami tutup dari mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, dan hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya. Apa endingnya? Apa hasilnya kalau kita tidak bersabar dengan orang-orang saleh meskipun mereka hanya kebanyakan manusia? Apa hasilnya ketika kita berpaling dari pandangan kita, berpaling dari mereka, dan pandangan kita sudah tertuju kepada kehidupan dunia? Apa hasilnya ketika hati kita mengikuti orang-orang yang hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa kana amruhu furuta. Maka urusannya akan menjadi berantakan. Urusannya akan cerai-berai. Urusannya akan melampaui batas. Wa kana amruhu furuta. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pelajaran bagi kita semua betapa pentingnya kita berteman dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Kita ini, kesolehan ini tidak cukup kalau kita soleh secara pribadi. Saya soleh di rumah, saya soleh bersama keluarga saja, itu tidak cukup. Kita masih membutuhkan teman-teman, orang-orang saleh, dan selalu berkumpul. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang diberikan kekuasaan, nabi yang bisa berbicara dengan berbagai macam binatang-binatang, nabi yang menjadikan udara itu sebagai transportasi. Jadi dia bisa dibawa angin kemana-mana untuk bisa jalan kemana-mana sesuai dengan kehendak dia. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dari kalangan manusia, jin, dan binatang-binatang. Bahkan dia bisa dia bisa mengerti bahasa semut. Jadi Nabi Sulaiman ketika mau lewat, kemudian ada salah satu tentaranya dari semut, dia dengan tentaranya akan melewati satu tempat,
dan di situ ada semut. Maka seekor semut mengatakan, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai semut, hendaklah kalian masuk ke rumah-rumah kalian, ke tempat-tempat kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian sedang mereka tidak mengetahui. Maka Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahikan min qawliha. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum karena mendengarkan seruan semut itu dan dia tahu bahasanya. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersebut, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bisa mensyukur nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. An'amta alayya wa ala walidayya wa a'mal salihan tardah. Dan aku beramal saleh, yang amal saleh itu bisa, amal saleh itu Engkau ridhoi. Wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Dan masukkan aku dengan rahmatmu dalam golongan orang-orang atau hamba-hambamu yang saleh. Nabi Sulaiman seorang raja, seorang nabi yang kekuasaan dan kerajaannya meliputi kerajaan manusia, jin dan semut. Kemudian dia bisa mengerti berbagai macam bahasa semut, bahasa burung, semua bahasa. Namun kemudian seakan-akan itu tidak cukup bagi dia, bahwa kenikmatan itu tidak cukup, harus dia bisa merasakan kenikmatan bersama orang-orang saleh, Karena memang sesoleh apapun kita, sekuat apapun daya tahan iman kita, tapi kalau kita sendiri, kita akan tergelincir, kita akan melihu, kita akan terpengaruh dengan orang lain. Karena tidak ada teman yang bisa menguatkan kita. Sekedar melihat teman itu, sesungguhnya ini akan membangkitkan gairah kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama orang-orang yang menyeru, yang berdoa kepada Tuhan mereka siang dan malam, walaupun mereka dari kalangan orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa.